Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan video buku Sohino dari part ke-8. Sesama orang, lebih-lebih itu adalah raja, itu menurut ajaran agama adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat terkutuk. Akan tetapi, kalau revolusi ataupun pembunuh raja yang telah tiran dan daripada rakyatnya, hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu tidak akan bertentangan dengan kesetiaan rakyat terhadap rajanya. Telah bertindak sebagai tiran dan tidak lagi rakyat, apalagi raja telah melanggar bertindak sewenang-wenang, itu telah menjadi kehendak undang-undang dasar ketentuan di dalam undang-undang. Menurut pendapat Thomas Aquinas, undang-undang atau hukum merupakan kesimpulan daripada rabi manusia dan yang terbentuk kemauan. Maka kesesuaian dengan pendapat Cicero, undang-undang itu merupakan pokok pangkal dari pikirannya dan yang merupakan perintah dari ratio kepentingan umum, dan dari cara Thomas Aquinas memberikan ajaran tentang keadilan dan hukum, memperlihatkan bahwa ia telah mempersatukan ajaran-ajaran Aristoteles setelah Romawi dengan ajaran Augustinus tentang dasar kekuasaan yang bersifat teokratis. Hanya saja sekarang dikatakan oleh bahwa sumber tertinggi daripada hukum itu adalah terletak pada kepribadian Tuhan. Kalau Aristoteles membedakan hukum alam dan hukum positif, maka Thomas Aquinas mengadakan perbedaan hukum dalam 4 golongan, yaitu pertama, hukum abadi atau lex aeterna. Ini adalah hukum dari keseluruhannya yang berakar dalam jiwa Tuhan. Kedua, hukum alam. Manusia adalah sebagai makhluk yang berpikir, maka ia merupakan bagian daripadanya. Ini adalah merupakan hukum alam. Ketiga, hukum positif. Ini adalah pelaksanaan daripada hukum alam oleh manusia yang disesuaikan dengan cara-cara khusus yang diperlukan untuk mengatur soal-soal keduniawian di dalam negara. 4. Hukum Tuhan. Ini adalah hukum yang mengisi kurangan-kurangan daripada pikiran manusia dan memimpin manusia dengan wahyu-wahyunya ke arah kesucian untuk hidup dalam jangka, dan ini dengan cara yang tidak mungkin salah. Wahyu-wahyu inilah yang akhirnya terhimpun dalam kitab-kitab suci. Tentang keadilan, Thomas Aquinas mengatakan bahwa keadilan adalah kemauan, yaitu kemauan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Di samping itu, orang harus juga mengerti yang telah diajarkan oleh Aristoteles atau dianggap sebagai hukum dan keadilan dan kuasaannya dari hukum alam. Aristoteles undang-undang juga mengusahakan kepatutan dan tertulis yang mendapatkan ajaran Thomas Aquinas merupakan puncak dari dan pada titik balik dari sementara itu. Orang mulai kelihatan tenggal duganya dari pemikiran pada abad dari pertumbuhan kebudayaan ratis. Ini terjadi sebagai akibat perubahan sosial dan perkembangan aliran kelihatan melepaskan pikiran yang filsafat yang nominalistis. Sementara itu, besar yang memikirkan terbentuk kita menjumpai sesuatu yang sungguhnya itu sampai saat ini hanya menjadi impian belaka dalam Dante dengan impiannya monarki dunia penjaga tadi. Dante yang hidup pada tahun 1265 sampai 1321 memperoleh tempat dalam arah pemikiran tentang negara dan hukum karena bukunya De Monarchia. Ajaran yang ditulis dalam bukunya tersebut adalah bersifat anti-paus. Ia menulis tentang kekuasaan keduniawian dan di dalam menolaknya setiap kekuasaan paus dalam urusan keduniawian. Sebagai akibat daripada tulisannya itu maka pada permulaan abad ke-16 telah terjadi perselisihan penting antara paus dengan raja yang berakhir dengan kemenangan raja. Dari berbagai pihak muncul ajaran-ajaran yang bersifat anti-paus. Kaum lais mulai mendapatkan kemenangan di antara kaum legis yang sangat resupparations tentang penaklukan kembali tanah suci pada 1305 sampai 1307 tahun 1305. Pikirannya bahwa pemerintah yang baik berarti permusatan kekuasaan pada tangan satu orang, satu pikiran yang dibela dengan keras baik oleh Thomas Aquinas maupun oleh Dante, akan ditentukan orang di kemudian, asal saja pikiran itu tidak diartikan sebagai suatu kerajaan dunia kelardian sebagai negara nasional. Dan memang dalam abad kelenyaplah pikiran tentang kerajaan dunia itu ke-16 akan setelah membicarakan pemikiran tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan sebelum perang salib yang sifat ajarannya adalah sangat teokratis.
Maka baiklah sekarang ditinjau ajaran dari seorang sarjana pada abad pertengahan sesudah Perang Salib yang ajarannya sudah bersifat teokratis kritis. Sarjana tersebut adalah Marsilius. Marsilius dari Papua hidup pada tahun 1270 sampai 1340. Ia adalah seorang tokoh terbesar dari aliran filsafat nominalis bersama-sama dengan rekannya William Ockham yang hidup pada tahun 1280 sampai 1317. Dengan demikian, sikap mereka adalah bahwa hal-hal yang bersifat khusus itu adalah yang bernilai tinggi, sedangkan hal-hal yang bersifat umum itu hanya merupakan abstraksi daripada pikiran saja. Bagi mereka, negara itu dianggap sebagai kekuasaan sedunia, diganti oleh negara sebagai pusat kekuasaan yang tetap, yang berdiri sendiri, yang terlepas dari hubungan dengan suatu kekuasaan yang lebih tinggi seperti gereja. Sikap mereka yang demikian itu timbul sebagai akibat daripadanya perselisihan antara Kaisar Laus Bavaria dengan Paus Yohanes ke-22. Marsilius adalah ahli pemikir tentang negara dan hukum Fransiskan. Ia sekitar tahun 1324 menerbitkan bukunya yang sangat terkenal yang diberi nama Defensor Pacis, Pembela Perdamaian. Buku ini merupakan buku yang paling menakjubkan dari seluruh buku-buku yang ada pada zaman abad pertengahan. Buku ini meskipun ciptaannya dari seseorang sarjana pada zaman abad pertengahan, tetapi hingga kini masih tetap menimbulkan kekaguman bagi tiap-tiap orang yang baru mulai mempelajari soal-soal tentang negara dan hukum. Hal ini disebabkan karena keberaniannya serta pikiran-pikiran modernnya yang terdapat di dalam buku tersebut. Buku ini terdiri dari 3 bagian yang disebut Distiones. Buku yang pertama menguraikan tentang dasar-dasar negara, buku yang kedua membentangkan dasar-dasar gereja dan sifatnya hubungan antara negara dengan gereja, sedangkan buku ketiga hanya memuat kesimpulan-kesimpulan saja. Mengenai ajarannya tentang kenegaraan, Marsilius sangat dipengaruhi oleh ajaran Aristoteles. Negara adalah suatu badan atau organisme yang mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai tujuan penting, yaitu menyelenggarakan dan mempertahankan perdamaian. Dengan demikian, Marsilius bersama-sama dengan Dante adalah yang pertama-tama memberikan tujuan tersendiri pada negara. Ajaran dari Marsilius ini untuk selanjutnya adalah sangat berbeda dengan ajaran-ajaran dari Agustinus dan Thomas Aquinas, karena dalam ajaran Marsilius nampak benar peranan orang atau individu dalam pembentukan negara atau masyarakat. Menurut Marsilius, terbentuknya negara itu tidaklah semata-mata karena kehendak Tuhan atau karena kodrat Tuhan, melainkan negara itu terjadi karena perjanjian daripada orang-orang yang hidup bersama untuk menyelenggarakan perdamaian. Sedangkan kalau menurut Agustinus, Tuhan adalah merupakan pokok pangkal daripada segala sesuatu, jadi juga tentang adanya negara. Dan kalau menurut ajaran Thomas Aquinas, meskipun masih juga berpokok pangkal pada Tuhan, namun sudah mulai muncul faktor baru, yaitu manusia sifatnya masih. Jadi dari ajaran Marsilius tentang terjadinya negara itu telah terlihat dasar-dasar daripada perjanjian masyarakat yang merupakan lanjutan dari ajaran Epicurus yang telah meletakkan benih-benihnya. Dalam perjanjian itu, menurut Marsilius, rakyat menunjuk seseorang yang diserahi untuk memelihara perdamaian, dan terhadap orang-orang yang mereka tunjuk ini mereka saling menundukkan diri. Jadi mereka itu selain mengadakan perjanjian untuk membentuk negara juga perjanjian untuk menundukkan diri. Inilah yang disebut perjanjian penundukan atau factum subjectionis. Bagaimanakah sifat pendudukan itu? Apakah tunduk sepenuhnya secara mutlak terhadap segala sesuatu yang diperintahkan oleh penguasa atau pemerintah atau yang mereka tunjuk itu, ataukah hanya tunduk terhadap penyelenggara kekuasaan yang mereka berikan kepadanya? Menurut Marsilius, factum subjectionis ini ada 2 macam, yaitu hanya bila pendudukan itu sifatnya terbatas pada apa yang dikehendaki oleh rakyat, maka kekuasaan penguasa atau raja hanya untuk menyelenggarakan atau menjalankan kekuasaan dari rakyat. Jadi sifatnya eksekutif. Raja tidak boleh dan tidak wewenang menentukan peraturan atau undang-undang. Yang menciptakan atau yang membuat peraturan dan undang-undang itu adalah rakyat sendiri. Penyerahan kekuasaan atau sifat penduduknya yang demikian ini disebut concessio 2. Sedangkan kalau rakyat itu secara mutlak tunduk. Yang kedua, sedang kalau rakyat itu secara mutlak tunduk kepada penguasa atau raja
beli itu dan hak untuk membuat peraturan atau undang-undang itu ada pada tangan raja. Maka kekuasaan yang mereka serahkan konstitusi. Penyerahan kekuasaan yang demikian ini disebut translatio kepada raja itu tidak hanya bersifat eksekutif, melainkan juga yang terakhir inilah yang dianut oleh kaum glosatoren, yaitu orang-orang yang menyusun dan yang menambah hukum yang lama dengan hukum yang baru. Karena dengan demikian hukum dapat berkembang dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masa. Jadi demi kepentingan umum, menurut kaum glosatoren, factum subjectionis harus bersifat translatio. Sedangkan menurut Marsilius, kekuasaan negara yang tertinggi itu ada pada rakyat. Jadi kedaulatan itu ada pada rakyat, sebab rakyatlah yang berhak membuat peraturan-peraturan hukum atau undang-undang. Hal ini disebabkan karena negara itu merupakan kesatuan dari orang-orang yang bebas, yang merdeka, jadi tidaklah mungkin seseorang itu menguasai orang lain secara mutlak. Jadi perimbangan antara kekuasaan rakyat dengan kekuasaan raja adalah rakyat yang berdaulat, raja yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Jadi dengan demikian dianut Marsilius adalah factum subjectionis yang bersifat concessio. Teokratisnya yaitu meskipun ia mengatakan bahwa terjadinya negara seolah-olah dalam ajaran Marsilius ini unsur ketuhanan telah dilepaskan, tetapi dalam uraian-uraian selanjutnya ajarannya masih ada sifat karena perjanjian dengan factum subjectionis. Orang-orang itu membentuk suatu pemerintahan, tetapi orang-orang dapat mengadakan perbuatan yang akan Tuhan itu dari jauh mempunyai pengaruh, dan pengaruh inilah yang demikian itu karena atas dorongan atau atas ilham dari Tuhan. Jadi seakan menyebabkan orang-orang tadi mengadakan perjanjian, maka menurut Marsilius Tuhan itu merupakan sebab yang jauh atau causa remota daripada terbentuknya negara. Sekarang bagaimanakah hubungan antara negara dengan gereja menurut ajaran Marsilius? Kalau ajaran Augustinus mengatakan bahwa yang dikehendaki itu adalah kerajaan Tuhan, dan negara itu hanya merupakan alat saja daripada gereja untuk membasmi musuh-musuh gereja demi terlaksananya cita-cita itu. Dan kalau menurut pandangan Thomas Aquinas, negara dan gereja berkedudukan sama, dan di sini ada kerjasama antara negara dan gereja. Dalam lapangan kerohatan, maka Marsilius telah mengadakan pemisahan yang tegas antara negara dan gereja, dan dengan tegas dikatakan bahwa negara berkedudukan lebih tinggi daripada gereja karena berdasarkan perjanjian antara orang-orang itu telah dibentuk suatu negara untuk menyelenggarakan perdamaian. Jadi negara itu adanya lebih dahulu daripada gereja. Lagi pula negara itu dapat membentuk peraturan-peraturan hukum dan undang-undang yang bersumber pada kekuasaan rakyat yang bersifat mengikat dan dapat menjatuhi sanksi kepada siapa saja yang menyanggalanya. Sedangkan gereja tidak dapat berbuat yang demikian itu tadi. Jadi tegasnya negaralah yang lebih tinggi kedudukannya dan lebih berkuasa daripada gereja. Ajaran Marsilius tentang negara dan hukum ini yang dikemukakan dalam abad ke-14 dalam banyak adalah ke-16 adalah banyak hati adalah sangat menarik perhatian oleh karena tidak adanya sedikit pun cita-cita besar dan zaman abad pertengahan yaitu kerajaan dunia. Maka sebagai ganti daripada pandangan idealisme disiapkan pandangan realisme yang nanti banyak persamaannya dengan pandangan Rousseau dalam abad ke-18 dan monarki konstitusional dalam abad ke-21. Lebih menarik perhatian dari adanya sifat keberanian dan sikap bebas daripada Marsilius tidak saja terhadap gereja, melainkan juga terhadap kekuasaan atasannya, yaitu Kaisar Laus. Ia sama sekali tidak membicarakan soal kekuasaan Kaisar, karena pendirinya tentang negara adalah seperti pandangan Aristoteles, yaitu negara republik demokrasi. Namun sebagai akibat daripada ajaran Marsilius ini, terutama pandangannya tentang hubungan antara negara dengan gereja serta segala konsekuensinya dapat menimbulkan kekuasaan raja yang bersifat mutlak. Dalam hal ini, di dunia ini tidak ada yang mengatasi dan kekuasaan ini dapat meliputi apa saja. Jadi sifat mutlak itu baik dalam tingkahnya maupun mengenai luasnya. Maka lalu timbul sistem-sistem pemerintahan yang sifatnya absolut.
keabsolutannya itu dapat sedemikian rupa, sehingga kalau dahulu pada zaman abad pertengahan raja itu terkait oleh ketentuan-ketentuan agama, soal-soal etis, maka sekarang malahan raja itulah yang menentukan atau soal-soal agama apa yang harus dianut oleh rakyatnya. Jadi kebebasan beragama boleh dikatakan sudah tidak ada lagi. Dengan timbulnya kekuasaan raja-raja yang absurd ini, yang mana raja tidak bertanggung jawab kepada siapapun kecuali kepada Tuhan, maka lalu timbul penyalahgunaan kekuasaan, antara lain pengekangan dalam hal kepercayaan. Maka tidak heran kalau kemudian timbul gerakan-gerakan yang menghapus raja-raja jadi bukanlah anti raja. Mereka itu hanya anti baru yang menentangnya. Tetapi aliran atau gerakan ini tidak bermaksud kekuasaan raja yang bersifat absolut. Karena ini mesti selalu menimbulkan akses. Jadi akses inilah yang mereka tentang aliran ini namanya monarkomaken. Kalau menurut arti kata yang sebenarnya, monarkomaken berarti anti raja, tetapi sebenarnya yang dimaksud oleh kaum monarkomaken ini bukan anti raja, tetapi anti kekuasaan raja yang bersifat absolut dan terutama aksesnya. Aliran inilah yang nanti akan membatasi kekuasaan raja dengan cara menguraikan kembali asal-usul daripada kekuasaan raja. Kalau teori teokrasi pada zaman abad pertengahan mengatakan bahwa kekuasaan raja, sedangkan kekuasaan itu sifatnya absolut. Jadi raja kekuasaannya pun itu berasal dari Tuhan. Karena raja dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia juga harus absolut, maka aliran monarkomaken ini lalu mencari dasar-dasar baru bagi kekuasaan raja. Tetapi sebelum membicarakan aliran monarkomaken ini lebih lanjut, baiklah dibicarakan terlebih dahulu zaman berikutnya, yaitu zaman Renaissance. Karena akibat daripada ajaran-ajaran yang ada pada zaman ini membutuhkan sistem pemerintahan sentral dan mutlak pada negara yang juga mengakibatkan timbulnya kekuasaan mutlak pada raja. Jadi tegasnya akibat dari ajaran Marcellus dan akibat dari ajaran sarjana-sarjana pada zaman Renaissance adalah sejajar, yaitu timbulnya absolutisme, dan ini nantinya menimbulkan kaum monarkomaken dan kaum reformati. Selanjutnya zaman Renaissance abad ke-16. Benih-benih dari zaman Renaissance ini sesungguhnya telah terdapat pada akhir zaman pertengahan bagian yang kedua. Akhir zaman pertengahan sudah perang salib, jadi zaman Renaissance ini dimulai pada kira-kira pertengahan bagian yang kedua sampai pada akhir abad ke-15. Pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum pada zaman pertengahan sangat berbeda dengan pandangan hidup dan ajaran aliran tentang negara dan hukum pada zaman Renaissance. Pandangan hidup pada zaman abad pertengahan adalah bersifat universalistis. Dalam orang menganggap dirinya sebagai bagian daripada dunia Kristen yang umum. Segala kehidupan dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan yang langgeng, yaitu kehidupan di dunia akhirat. Ajaran-ajaran tentang negara dan hukum tidak mempunyai kepribadian sendiri karena ditentukan oleh pandangan yang teologis. Akan tetapi mulai abad ke-12 terjadilah perubahan-perubahan karena filsafat nominalistis telah memutar balikan hubungan antara hal yang umum dan hal yang khusus. Dan mulai saat itu pula perhatian terhadap penghidupan di dunia ini mulai bertambah besar. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia mulai berkembang. Akal manusia mulai menjiwai kehidupan, maka apabila dahulu sikap menerima itu dianggap sebagai kebijakan yang tertinggi, sekarang pada julukannya mendapat perseoranglah di mana orang lain tidak dapat melakukannya. Pujian dan pengharapan yang tertinggi, maka kemudian orang berlomba untuk mendapatkan kedudukan dan sebagiannya, meskipun dengan hal yang licik tetap ditempuhnya. Demikianlah sebenarnya bahwa pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum pada zaman Renaissance ini sangat dipengaruhi oleh berbagai paham. Pengaruh itu sedemikian kuatnya sehingga dapat diubah dan membelokkan pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang ada pada waktu itu. Paham-paham yang mengaruhi di antara lain: satu, berkembangnya kembali kebudayaan Yunani kuno. Jadi pengan kebudayaan Yunani kuno
Pengaruh ini timbul karena terjadinya perang salib. Kalau pada zaman abad pertengahan, segala sesuatu tidak harus tunduk kepada kodrat Tuhan atau kehendak Tuhan. Orang tidak boleh berpikir sendiri-sendiri untuk menentukan bagaimana ia harus hidup, karena yang menentukan segala-galanya itu adalah pemimpin-pemimpin negara atau pemimpin-pemimpin gereja, sebab para pemimpin itulah yang dianggap